Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melatih model klasifikasi gambar menggunakan uh, YOLO versi 26 dengan Google Colab ya. Tapi sebelum itu kita akan mempelajari apa sih sebenarnya perbedaan dari setiap tugas atau task dari si AI computer vision tersebut. Nah, jadi di YOLO kita bisa melakukan pembuatan model klasifikasi, deteksi dan instant segmentation ya gitu. Bahkan kita juga bisa melakukan pose estimation gitu. Tapi apa sih sebenarnya perbedaan di setiap tugas ini gitu. Jadi di sini pertama ada namanya klasifikasi gambar gitu. Jadi intinya si model AI bisa menentukan sebenarnya pada gambar ini tuh ada gambar apa gitu. Gambar apa sih ini kayak gitu. Jadi di sini contohnya sini adalah gambar daun sehat gitu. Dia bisa tahu bahwa ini gambar daun sehat gitu tanpa mengabaikan di mana posisi dari gambar daun sehat tersebut, objek daun sehat tersebut. Nah, contohnya di sini juga ada namanya gambar ini tuh adalah gambar daun yang punya bercak daun gitu. Nah, untuk yang klasifikasi dia punya dua. Ada yang labelnya gitu. Oke, ada yang dia berupa label. Label itu ini, label kelasnya. Dia kelas apa gitu, sama dengan nilai kepercayaannya atau confidence score-nya. Bahwa di gambar ini tuh dia yakin bahwa gambar ini adalah gambar daun sehat sekitar 90% atau 0,9. Sedangkan yang ini ada 100% bahwa gambar itu AI yakin bahwa pada gambar ini tuh ada gambar bercak daun itu. Sedangkan yang deteksi dia punya kelebihan namanya bounding box atau kotak pembatas. Jadi untuk tugas deteksi objek dia bisa mengetahui di mana sebenarnya posisi dari objek tersebut. Kemudian jika gambarnya itu lebih dari satu objeknya, dia bisa mendeteksi banyak objek ya gitu. Misalnya di sini ada deteksi daun gitu. Dia bisa tahu di mana posisi-posisi daun yang ada pada gambar tersebut. Nah, berbeda dengan klasifikasi, mungkin di sini ada kasus nih di gambar ini ada bercak daunnya pindah ke sini tapi kecil. Nah, si model AI bakal tetap mendeteksi atau bahkan tetap mengklasifikasikan bahwa gambar ini adalah gambar daun sehat gitu, karena yang dominan di gambar itu adalah gambar daun sehat ya kayak gitu. Nah, gitu. Untuk deteksi dia punya satu kelebihan yaitu bounding box. Nanti pemilihannya tergantung dari studi kasus kalian gitu. Yang terakhir ada namanya instant segmentation. Nah, di instant segmentation dia juga mendeteksi objek yang ada pada gambar. Tapi kelebihannya dia membuat sebuah masking pixel bergantung dengan bentuk dari objek yang terdeteksi. Jadi untuk instant segmentation dia punya label class nih. Di sini dia kelas melon gitu. Nah, gitu. Kemudian dia juga punya confidence score gitu, nilai kepercayaan. Yang ini dia yakin bahwa ini melonnya 90%. Dia juga punya bounding box. Nah, tapi biasanya bounding box ini di hidden ya sama algoritmanya. Jadi karena dia instant segmentation, dia menghasilkan bentuk masking pixel bergantung modelnya. Model yang terdeteksi. Misalnya di sini ini adalah maskingnya, bentuk yang kuning-kuning ini. Gitu. Jadi dia berbentuk buah melon ya gitu. Nah, itulah perbedaan dari setiap tugas dari AI computer vision. Di sini YOLO ya, YOLO. Gitu. Ini klasifikasi, ini deteksi, ini yang instant segmentation. Pemilihan algoritma setiap tugas kalau kita pengen menentukan saya mau pakai apa sih sebenarnya bagusnya pada penelitian saya gitu. Apakah cukup klasifikasi, apakah harus deteksi atau bahkan instant segmentation gitu. Jadi kalau kita cuma pengen menentukan di gambar ini tuh gambar apa gitu, misalnya pengen mengklasifikasikan penyakit daun ya gunakanlah algoritma klasifikasi. Tapi kalau kita pengen mengetahui di mana posisinya, cukup gunakan deteksi gitu. Atau ketika kita pengen misalnya contoh nih kita pengen mengetahui buah mana yang lebih besar gitu. Nah, kita bisa menggunakan instant segmentation. Kita bisa memanfaatkan nantinya pixel masking itu untuk mengukur luasan dari objek tersebut. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira melon mana nih yang lebih besar gitu, apakah yang A atau yang B gitu. Jadi kalau kelebihannya yang instant segmentation dia punya pixel masking ketika dia telah mendeteksi di mana sih objek tersebut, dia akan membentuk seperti bentuk objeknya menggunakan pixel gitu. Nah, misalnya nih kita pengen juga mengetahui
seberapa besar sih sebenarnya hama yang ada pada daun gitu. Nah, jadi kita bisa pakai di sini instant segmentation untuk memasking misalnya daerah hama yang ada pada daun gitu. Seberapa luas hamanya gitu. Karena detection yang berbentuk bounding box itu tidak dapat mengetahui bentuk akurat dari objek itu. Misalnya kita pengen tahu nih ukuran lebar pada daun. Nah, karena bentuknya selalu kotak, nah pasti kan tidak akurat untuk menghitung jumlah luasan atau lebar daun karena di sini bagian yang bukan dari bagian daun tersebut. Nah, itulah perbedaan dari setiap tugas dari AI computer vision. Ada klasifikasi, deteksi, dan instant segmentation. Nah, itu pemilihannya bergantung dari kasus yang ada di lapangan gitu. Atau tergantung kasus dari penelitian kalian. Oke, seperti itu.